Kisah pilu meninggalnya Raden Andante Khalif atau yang kini akrab disapa Dante masih menyisakan lembaran pahit bagi kedua orang tuanya, yaitu musisi Angger Dimas dan Tamara Tiasmara. Ya, hingga saat ini mereka berdua masih menjalani program pemeriksaan psikologis dari pihak psikologi forensik Polda Metro Jaya. Namun, usut punya usut, kasus ini juga seakan mengorek luka lama bagi pengusaha kondang dan publik figur Putra Siregar. Bagaimana tidak, sosok tersangka YA alias Yuda Arfandi diduga juga ikut terlibat dalam kasus pengeroyokan kepada sahabat Putra, yakni Rico Valentino beberapa tahun silam. Mirisnya, usai melerai kejadian nahas tersebut, Putra dan Rico justru diamankan pihak berwajib dan mendekam di penjara selama beberapa bulan. Meski begitu, Putra Siregar tetap menegaskan bahwa dirinya sudah sepenuhnya ikhlas. Hal inilah yang membuatnya terkejut kala mendapati informasi di mana Rico Valentino belum juga mencabut laporannya atas Yuda Arfandi. Lantas, akankah Putra Siregar dan Rico Valentino melanjutkan proses hukum? Dan seperti apa pula reaksi terkejut Putra atas munculnya informasi tersebut? Aku pulang, gitu, kaget. Ternyata Rico belum cabut laporannya. Cuma ya akhirnya semalam aku udah ngobrol, udah musyawarah, ya kita cabutlah laporannya. Bahwa kan kita memang udah ikhlas, udah damai. Karena walaupun gimana pun kalau belum cabut laporan, maka itu sama dengan kita proses hukum tetap berjalan gitu. Jadi kita nanti akan ke Polres Selatan, karena dari Polres Selatan ternyata ditelepon sama Polda. Kok ini kasusnya gimana, ditanyain gitu. Ternyata Rico belum cabut. Jadi saya tanya kenapa alasannya belum cabut. Ya beberapa yang ngeroyok aku udah temuin aku katanya. Udah temuin lah kita di mall, di beberapa tempat. Ya kita udah restoratif justice lah, udah damai lah. Nah tapi memang yang Arfandi ini belum nemuin. Aku sama Rico emang udah ikhlas ya. Kita udah nggak mikirin itu, cuman kaget kemarin teman kita ngabarin gitu, ya kita bener-bener kaget lah gitu. Aku sempat story juga aku kaget, cuman ketika tanya sama guru spiritual yang namanya ikhlas, ya udah nggak usah dipikirin lagi ke sana. Oh iya benar juga, satu sisi kita juga mikir kan, jangan sampai kita merasa puas akan kejadian itu sementara itu ngorbanin anak kecil loh, yaitu Dante. Yaudah akhirnya aku edukasi untuk teman-teman aku yang tahu kejadian waktu itu, udah deh kita sama Rico udah ikhlas, kita sekarang tinggal doain Dante aja, semoga Dante di surga. Dan sesuai syariat Dante pasti di surga karena dia belum dihisap kan, belum balik, belum kayak kita inilah yang ada dosanya. Aku sampai kan aku pribadi berkali-kali ngomong ikhlas kan, tapi aku di situ nanya juga diri aku, aku ikhlas, kalau aku ikhlas ya udah nggak usah ada story atau apa gitu. Jadi aku nanya juga kan, arti ikhlas sesungguhnya itu apa sih gitu. Tapi ya memang aku mau hapus story-nya itu. Biasanya aku orangnya nggak mau kan, agak keras kepala lah, maksudnya biar orang ambil hikmahnya gitu. Jujur aku bilang aku ikhlas, tapi Rico orangnya jauh lebih ikhlas dari saya. Jadi selama saya berapa bulan ya sama dia, bahkan saya yang belajar, dia nggak tahu ya, mungkin karena dia orang yang lebih takut mentalnya atau gimana gitu. Apalagi dia kan yang dikeroyok kan. Jadi aku yang menghargain lah atas, aku juga mau berjuang karena aku tahu Rico ini memang orang baik gitu. Dan temennya di mana-mana itu teman, nggak pernah musuh sama sekali. Makanya aku mau belain mati-matian ya, karena memang dia ini ya orang yang pantas dibela lah, orang yang nggak jahatin orang lain gitu. Jadi kalau teman-teman berharap dia ngelanjutin kasusnya, kayaknya nggak mungkin deh. Bahkan walaupun aku bilang dia mungkin mau dengar kataku, yuk kita lanjutin, kayaknya dia nggak mau, dan itu juga mengganggu mentalnya kan. Lebih baik aku ngargain Rico-nya lah. Jadi hidup kayak lebih ringan lah. Kayak aku berani wawancara ini apa juga memang karena memang nggak punya motif aneh gitu, dan ini karena memang ngargain teman-teman ya, mungkin butuh kejelasan atau apa, apalagi pas itu naik saya lagi di umroh lagi kan, pasti nungguin kan, semua pada nelpon, ya ini masuk podcast ini biar tahu sesungguhnya gitu. Aku pribadi kalau nggak ikhlas pasti bisa akan ngegiring semua yang aku ketahui, pasti aku buka biar sejelek-jeleknya atau kayak gimana. Tapi kembali lagi aku juga ini karena ikhlas, jadi agak berani lah apa yang perlu ini gitu. Harapannya ya semoga ke depan kita lebih bisa kontrol emosi ya, karena bagaimanapun ceritanya emosi itu dari setan ya, bisikan setan gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak keroyokan yang gitu-gitu juga janganlah, apalagi yang sampai keroyokan yang sampai bisa membahayakan nyawa orang lain.
Nah aku inget banget si Riko di situ kalau dia nggak punya tubuh atau fisikly yang kuat, nggak kabur, nggak lari, ya Allah selamatin lah intinya. Itu keroyokan bener-bener hampir menewaskan dia tuh. Saya tahu banget, makanya saya bela mati-matian kan. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Menjalani hukuman penjara dengan keteguhan hati yang meyakini bahwa sejatinya ia adalah seorang korban, pastinya menjadikan kejadian pahit itu sebagai babak gelap dalam kehidupan Putra Siregar. Walaupun begitu, pengusaha kelahiran tahun 1992 itu tetap lantang mengikrarkan bahwa pengalaman di balik jeruji besi memberikannya banyak ilmu tentang kehidupan dan arti ikhlas yang sebenarnya. Tak ayal, dugaan terlibatnya Yuda Arfandi pada kasus nahas yang menimpa Dante sempat membuatnya tercengang. Terlebih lagi, informasi itu didapatkan Putra lewat salah seorang sahabatnya yang setia mendukung kala dirinya tertimpa polemik hukum. Lantas, bagaimana reaksi Putra Siregar atas dugaan terlibatnya Yuda dalam kasus Dante? Serta benarkah pihak keluarga Yuda Arfandi telah menghubungi Putra Siregar? Kan saya nggak kenal secara personal ya, cuman dari pihak keluarga banyak yang pingin ketemu sama saya. Saya pribadi kan memang mau damai ya, gitu, akan cabut laporan, nggak apa-apa, bahkan saya yang nemuin keluarganya. Ini sebagai itikat baik kita dan sebagai bentuk bahwa memang kita udah ikhlas, udah deh gitu. Tapi ke depan untuk pelajaran teman-teman atau hikmah, jangan deh, walaupun kadang manusia itu udah maafin, ya Allah juga tetap jalankan aturannya Allah gitu. Karena semuanya selalu diawasin kan. Jujur kita sama Riko udah lupain ya, alhamdulillah lah. Udah ada hikmah lah, pelajarannya juga itu berharga dan sangat mahal sekali adanya. Tapi salah satu temen aku yang berjuang ya, sahabat aku yang berjuang waktu itu, yang dia ngurus ya, yang soal, yang dia mau restoratif justice lah, supaya kasus ini damai gitu, yang berusaha nyambungin supaya ketemu lah sama pihak kedua, supaya kedua belah pihak menjalin perdamaian. Ternyata enggak, makanya dia ngechat saya, "Papi, Arfandi kasihnya link kan, Arfandi mana?" Gue bilang, karena saking memang udah lupa gitu, ngapain sih gitu. Lalu yang ini loh Pi, yang kasus Riko yang keroyok gitu. Dan memang waktu itu kan Arfandi jelas ngaku ya, ada rekaman dan semuanya ketika kita temui. Tapi di situ memang kita dinasihatin sama salah satu ya penasihat kita lah, bahwa tawakal itu nggak boleh dengan kebencian gitu. Awalnya kita nggak terima lah, maksudnya Riko yang bonyok banget kan gitu, sedangkan korban nggak pernah muncul kan di kasus kami ini, nggak pernah ada muncul korban loh. Sampai sekarang ada yang tahu nggak korban kami siapa? Iya. Nggak, tapi kembali lagi lah, kita udah ikhlas. Terus habis itu aku sempat wah kaget, shock aku dibilang story aku. Tapi akhirnya aku hapus storynya karena Riko minta, udah deh Pi gitu, kita doain aja yang terbaik. Oke, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Kita hapus storynya. Terus apalagi kita mikir, yaudah deh kita mikir bagaimana ya korban yang ditenggelamin aja ya, mudah-mudahan Dante ya masuk surga, bisa nyelamatin orang tuanya juga, gitu aja kita udah case close. Kalau dibilang pengeroyokan, yang dikeroyok itu Riko. Anak saya Pak yang dikeroyok. Ya yang dikeroyok malah yang dipenjara anak saya sama Putra. Jadi pas di dalam kafe tersebut Riko sudah minta maaf langsung kepada orang-orang yang megangin Riko gitu. Cuman pas Riko keluar, justru Riko malah dipukul dari belakang. Dipukul dari belakang, lagi nelpon orang, dia mau minta tolong nih sama orang, dipukul dari belakang. Kita pengen ada keadilan juga buat teman kita, buat kita. Ya buat anak saya Riko Valentino Pak. Saya mohon anak saya tuh dikeroyok dengan belasan orang. Capek ya drama-dramanya ya.
gitu. Ini kalau nggak ini sebenarnya aku juga nggak tahu ya itu Tamara atau siapa ya, kan namanya viral ya, ada yang meninggal di dunia di kolam renang gitu. Awalnya nggak ngikutin lah, tiba-tiba kaget dong dikabarin gitu. Dan aku memang nggak kenal secara personal yang ini, tapi teman aku yang ngurus tahu bahwa ini dia juga ngaku bahwa dia waktu itu ngeroyok Riko, tapi Riko tetap maafin kan, saling lapor gitu. Ya udahlah, kita hikmahnya luar biasa dan sangat mahal harganya, nggak semua orang bisa dapatin ini. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah buat Dante.